Bagaimana hukum orang yang punya penyakit ambeien ketika sholat terasa dari dubur keluar darah dan nanah? Kok nanah? Ya toh. Apakah wajib mengulangi wudu dan sholat? Dan terkadang juga keluar terus menerus. Orang yang ambeien itu kasusnya adalah kasus salisil baul, orang yang beser. Orang yang ambeien itu karena ada sesuatu yang selalu keluar, selalu netes, selalu merembes, gitu ya. Itu kasusnya sama dengan kasus orang yang terkena penyakit salisil baul, kena penyakit beser. Ini kena penyakit beser. Orang yang selalu dari tubuhnya keluar hadas yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak bisa untuk dikendalikan. Lah, orang yang kena penyakit salisil baul atau ambeien tadi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama salisil baul al-muakkad, kemungkinan yang kedua salisil baul al-muabbad. Salisil baul al-muabbad itu yang terus-menerus tanpa henti. Pokoknya pipisnya itu setiap semenit sekali netes, semenit sekali netes, setengah menit sekali netes. Atau kalau ambeien itu ya ono si merembes, dikei calon disuali dikit oleh menit teles, ya. Disuali lagi teles, semacam itu berarti ada yang keluar dari duburnya itu. Yang keluar dari ambeien kadang-kadang itu ya cuma cairan, kadang-kadang itu malah darah. Itu yang keluar. Lah, kalau semacam ini ada orang itu yang keluarnya itu adalah mu'abbad terus begitu ya. Yani mu'abbad terus begitu. Maka setiap kali mau sholat yang terkena pipis, yang terkena cairan ambeien tadi itu dihilangkan. Kenapa ya dicuci, dicuci ya ganti baju. Atau zaman saya kan orang kena penyakit semacam itu kan pakai ambeien, pakai pampers dewasa itu loh. Itu kemudian dilepas, kemudian dibersihkan area yang kena itu, kemudian pakai itu lagi. Terus wudu, terus sholat, meskipun di tengah-tengah sholat itu keluar, karena hukumnya hukum istihadah. Hukumnya itu hukum wanita yang kena istihadah. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita itu yang kena istihadah berat. Ya Rasulullah, yani saya itu kena istihadah berat, apa yang harus saya lakukan? Kata beliau SAW, yani farjimu itu kamu kasih pembalut. Pembalut zaman itu kan kain. Jadi ikatlah dengan kain, dicancang dengan keras. Kemudian wudulah dan sholatlah meskipun netes. Kata perawi hadis ini, saya melihat yani apa itu, ya wanita ini yang menceritakan, saya tatkala sholat itu di bawah kaki itu tak taruh baskom, mergoi tengah-tengah sholat itu netes. Kok jember ngono. Lu zaman itu kan orang ngono pembalut. Yani zaman itu tuh orang ngono yani pembalut. Nanti kalau sudah sampai fikih ini head lah ketemu pembahasan itu. Baik, bentar itu. Ya semacam itu. Ya sholat apa artinya? Sholat dalam kondisi semacam itu fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua, kalau penyakit ambeien atau penyakit beser itu muakkad. Muakkad itu gini gambarannya. Setiap selesai kencing itu mesti beser selama 1 jam. Bareng ngono berhenti. Jadi setiap selesai kencing itu misalkan terus mesti netes sampai 1 jam terus berhenti. Itu namanya penyakit besernya itu muakkad, waktu tertentu. Lah, orang semacam ini itu wajib punya jadwal kencing. Jadi jadwal kencing itu gimana? Ya punya jadwal kencing. Ini punyanya begini. Jadi dia itu misalkan zuhur itu jam 11:30 tuh hari ini, jam 11:30 hari ini. Maka wajib kencing di jam 10:30. Yuk jam 10:30 pun pakai alarm. Tir ngono. Ring ngono, jadwal kencing. Jadwal kencing. Kemudian dia kencing. Dengan harapan dia akan mengalami beser sampai 1 jam. Begitu nanti sudah masuk zuhur, dia sudah selesai besernya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di jam 10:30 itu dikencing-kencingin ora iso. Ya ora kebelet ngarep mesti babi. Jadi enggak iso, maka enggak usah dipaksakan karena itu akan menyakit. Sampai azan usahakan jangan kencing sampai selesai sholat. Usahakan jangan kencing sampai selesai sholat. Ini rotok-rotok beli titik rapuh pula diempet ngono ya sampai selesai sholat. Selesai sholat baru dikencingkan. Itu yang kedua. Kalau ora kuat,
Jadi maksudnya di 4 itu nggak kuat. Jadi jam 11 seperempat itu kebelet pipis. Waduh, lali mau ngono. Dia arep ndek pipis sekarang konsekuensinya akan apa mau? Beser itu sampai nanti jam 1. Sampai nanti jam 1. Tapi gak dipipis ngenteni duhur salat gak kuat iki ngono ya. Maka kencingkan. Kencingkan aja. Terus tunda salat sampai selesai besernya. Tunda salat meskipun ketinggalan jamaah. Meskipun tidak di awal waktu. Meskipun salatnya di akhir waktu. Sampai selesai besernya, kecuali nek nabrak waktu sholat lain. Jadi ditunggu itu sampai keluar waktu sholat. Misalkan maghrib sampai isya itu kan berarti sampai nabrak waktu isya dan yang semisalnya. Jadi kondisinya itu adalah semacam itu. Jadi kalau kasus ambeien itu caranya sholat semacam tadi dengan gambaran yang Anda sebutkan tadi.